Selain itu juga ada rekan-rekan terdekat Mirna, mulai dari keluarga, sang ayah, suami, hingga pembantu Mirna sudah memberikan kesaksian. Bahkan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun yang memberikan saran kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan keterangan tambahan dari sejumlah saksi ahli. Saksi ahli pun sudah dimintai keterangannya, dan beberapa pakar ataupun pengamat hukum pidana juga sudah menyatakan ataupun sudah memberikan saran bahwa sudah saatnya pembunuh dari ataupun tersangka dari pembunuh Wayan Mirna Solihin ini ditetapkan, karena Polda sendiri sudah mengaku ada 4 bukti yang cukup untuk penetapan siapa sebenarnya yang menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Solihin, dari minimal 2 alat bukti yang cukup atas penyelidikan dan juga penyidikan terhadap meninggalnya Wayan Mirna Solihin. Dan kita tahu juga bahwa dari penyelidikan maupun penyidikan, Wayan Mirna Solihin meninggal akibat racun sianida yang terdapat dalam tubuhnya, dalam lambungnya, yang diperkirakan racun tersebut masuk melalui minuman es kopi ala Vietnam yang sudah dipesankan terlebih dahulu oleh 2 teman Mirna, yaitu H dan juga S ataupun J. Dan hingga akhirnya Wayan Mirna Solihin kejang-kejang dan dibawa ke klinik dalam mal tersebut dan meninggal beberapa jam kemudian. Ya, saya bisa lihat dari kejauhan saat ini. Apakah kameramen bisa mendekat? Ayo, kita bisa melihat bahwa Jessica saat ini, teman campers bisa mendekat menuju ke, saat ini Jessica sudah masuk ke dalam pintu di reskrimum dan sudah ditanyai oleh beberapa rekan wartawan. Setelah 30 menit yang lalu, Jessica tiba di kompleks Polda dan tadi sempat enggan untuk masuk atau turun terlebih dahulu dengan dalih atau alasan menunggu jumlah wartawan yang lebih banyak agar ia tidak 2 kali memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan yang sedang disampaikan oleh Jessica. Tadi Jessica tampak didampingi oleh sepertinya tim kuasa hukumnya, dan ada 1 perempuan yang mendampingi Jessica Kumala Wongso yang masuk ke dalam ruangan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini tim kami masih berada di dalam untuk mengetahui apa keterangan yang disampaikan oleh Jessica sesaat sebelum memasuki di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Jessica ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat pada pagi hari ini, dan nampaknya tidak ada perlawanan dari Jessica sendiri saat ditangkap ataupun diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kita tahu juga bahwa beberapa hari yang lalu Jessica sudah mengupayakan beberapa hal atas proses penyidikan yang terjadi dan juga menyelibatkan dirinya, seperti misalnya melapor kepada Komnas HAM atas perlakuan dari pihak kepolisian yang ia dapat selama proses penyelidikan ataupun penyidikan dan pengumpulan informasi terhadap dirinya. Untuk sementara demikian dapat kami sampaikan. Kami masih menunggu keterangan dari Jessica saat memasuki di Reskrimum. Kembali ke studio, Anissa. Ya, Ferry, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Kita beralih ke informasi. Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya hari ini kembali memeriksa ayah Wayan Mirna Solihin. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kematian Mirna Solihin. Ayah Mirna, Edi Darmawan Solihin, datang ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanpa didampingi kuasa hukum sekitar pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Darmawan mengaku belum mengetahui agenda pemanggilan hari ini. Ia juga ingin menanyakan perkembangan kasus kematian anaknya. Selain memeriksa ayah Mirna, penyidik juga akan melakukan gelar perkara. Polisi mengaku telah mengantongi 4 alat bukti kasus kematian Mirna, namun belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Polisi masih terus mengumpulkan keterangan saksi dan saksi ahli untuk memperkuat berkas perkara. Ahli psikologi Polda Metro Jaya menyatakan berkas tes psikologi terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin sudah cukup signifikan. Kita bergabung bersama rekan kami, Raka Susanto, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Raka, bagaimana tanggapan dari saksi ahli terkait dengan tes psikologi yang telah dilakukan?
Jadi memang sempat ada keterangan ahli yang datang di Polda Metro Jaya, tempatnya di Dieskrimum, untuk membahas mengenai sejumlah alat bukti, dan ahli psikologi yaitu Salito juga sempat menyebutkan bahwa dari pengamatannya alat bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, ya ini adalah tes psikologi, ini sudah dirasa cukup atau dapat dikatakan signifikan untuk dinyatakan sebagai alat bukti. Robert, perlu diketahui bahwa dalam pengusutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Dieskrimum Polda Metro Jaya sempat melakukan pemeriksaan intensif dari sejumlah saksi mata ataupun juga saksi yang melihat bagaimana proses Mirna kejang-kejang saat ada di Cafe Oliver, dan dari hasil psikologi ini juga menjadi salah satu alat bukti yang Polda Metro Jaya kantongi untuk dapat nanti menetapkan status tersangka. Namun saat kami tanya lebih jauh apakah memang apa-apa saja alat bukti yang signifikan dimaksud untuk dapat dikatakan bahwa tes psikologi ini mencukupi, pihak dari Polda Metro Jaya memang tidak memberikan keterangan secara signifikan, dan berikut adalah kutipan ahli psikologi. Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadin untuk melanjutkan bukti 21 atau tidak. Alat buktinya apa, proses signifikan? Alat buktinya ada beberapa, ya, yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Sudah ada gambaran keterangan saksi ya Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi? Belum bisa saya sampaikan juga. Pak, signifikannya sudah bisa untuk menetapkan tersangka maksudnya Pak? Harusnya. Itu terserah pada beliau, bukan saya menetapkan tersangka. Jadi yang maksud signifikan itu apa Pak? Cukup baik untuk dijadikan alat bukti. Ya kan? Konsisten atau bagaimana Pak? Krusial Pak ya? Emang krusial banget. Robert. Apakah dengan keterangan saksi ahli yang dianggap cukup kuat bisa dijadikan alat bukti, polisi sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini? Nah Robert, sejak pagi sampai dengan sore hari ini memang tidak ada pihak dari kepolisian ataupun Polda Metro Jaya yang dapat memastikan mengenai kapan penetapan status tersangka dari kematian Wayan Mirna Salihin. Meskipun sebenarnya kemarin Kombes Pol Krisnamurti sempat menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini mengapa Polda Metro Jaya masih belum menetapkan status tersangka, dikarenakan masih ada sejumlah barang bukti ataupun alat bukti yang nantinya akan mendapatkan pantauan ataupun mendapatkan kajian dari para ahli, di mana para ahli ini nanti akan menyampaikan pandangannya yang ini berfungsi untuk membuat alat bukti ini memiliki nilai legal yuridis, sehingga nantinya alat bukti ini menjadi alat bukti yang sangat kuat. Bahkan kemarin Krisna sempat menyebutkan bahwa apabila nanti alat bukti ini memiliki nilai legal yuridis, baik itu kepolisian maupun kejaksaan tinggi ini memiliki kemantapan dalam menetapkan status tersangka. Tadi saya juga sempat menanyakan apakah memang setelah ahli psikologi menyatakan salah satu alat bukti, yaitu tes psikologi, dinilai sudah cukup, apakah dapat menetapkan status tersangka, namun tidak ada komentar dari pihak Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Raka Susanto atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Di Jayapurnama menanggapi santai tudingan yang diberikan oleh Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Lulung atas kasus korupsi pengadaan UPS 2014. Lulung mengungkap Ahok sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencairan dana untuk UPS. Tudingan yang diungkapkan Lulung ketika menjadi saksi di pengadilan tindak pidana korupsi ini, menurut Ahok, adalah bukti bahwa Lulung tidak mengerti mekanisme pendanaan pemerintahan daerah. Ahok menambahkan bahwa yang berwenang menandatangani surat pencairan dana Pemprov DKI adalah sekretaris daerah, bukan gubernur. Untuk kelanjutan kasus korupsi dana UPS ini sendiri, Ahok pun siap dipanggil oleh pengadilan tipikor sebagai saksi. Komitmen kami kemarin, hari ini kami dong lu dengerin. Ya kan, orangnya kagak ngerti kok, yang dia argumennya dia juga kagak ngerti. Dia ngomong saya tanda tangan, makanya Lulung tuh kasihan gitu loh, jadi DPRD gitu lama, dia nggak ngerti gitu loh, yang pegang tanda tangan uang semua sekda. Kita gubernur tuh nggak bisa tanda tangan, jadi secara pemerintahan kita menunjuk sekda yang menanganin semua uang keluar BPKAD, bukan saya. Jadi Pak Sekda terlibat juga Pak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu sekda terlibat atau tidak. Apakah Lasro, mantan Kepala Dinas Pendidikan, terlibat atau tidak. Nanti dalam persidangan-persidangan kan bisa kelihatan.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menahan pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu dan juga Ketua Koperasi Jurang Pereng sebagai tersangka dugaan korupsi dana bantuan Dinas Perkebunan Jawa Barat tahun 2011. Setelah menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus Kejaksaan Negeri Indramayu, kedua tersangka yaitu masing-masing P, pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indramayu, dan WG, Ketua Koperasi Jurang Pereng Kecamatan Lelea, langsung digelandang ke rumah tahanan Indramayu. Pihak Kejaksaan menetapkan kedua tersangka ini telah memanfaatkan program bantuan untuk kegiatan investasi. Kedua tersangka terbukti menggelapkan dana program kegiatan peningkatan produksi dan juga pengembangan mutu tanaman tebu rakyat senilai 1,6 miliar rupiah. Tim Kejari Indramayu akan segera melimpahkan berkas korupsi tebu rakyat ini ke Pengadilan Tipikor Bandung dalam waktu dekat.